Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, ekspedisi penelitian hutan Sancang. Aku kuliah di jurusan biologi pada salah satu universitas negeri di Bandung. Kebetulan jurusanku itu cukup kesohar tentang biologi lapangannya. Itu sebabnya aku sering berpergian untuk melakukan ekspedisi mengambil data keanekaragaman hayati dari mulai tumbuhan sampai hewan-hewan liar, lutung, owa, kukang, ular, badak, dan lain-lain. Suatu saat aku bersama kawan-kawan melakukan penelitian di daerah Leweng atau bisa disebut hutan Sancang, Garut. Sancang memang terkenal dengan kisah mistisnya yang konon katanya hutan tersebut merupakan tempat bersemedinya Prabu Siliwangi dan bala tentaranya. Beberapa cerita di masyarakat menceritakan bahwa beberapa kali sering terjadi penampakan maung kajajaden, harimau jadi-jadian, yang konon merupakan perwujudan dari Prabu Siliwangi. Beberapa tahun sebelum kawasan Sancang dijadikan cagar alam, sering terjadi pembabatan liar di kawasan tersebut. Karena saat itu tempatnya masih rimbun dengan pohon-pohon tinggi, semacam palahlar, piara, beringin, dan pohon kaboa yang konon merupakan tumbuh keramat di kawasan Sancang. Saking lebatnya pepohonan saat itu, dulu warga tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Walaupun sebenarnya ada jalan setapak, namun tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah menuju pantai yang letaknya tidak begitu jauh dengan perkampungannya, dan hanya dipisahkan oleh hutan daratan rendah sampai hutan pantai. Singkat cerita, saat itu aku kebagian buat mengamati keanekaragaman tumbuhan di daerah Sancang ini. Saat itu kita berlima nekat menelusuri hutan tanpa bantuan guide, atau soalnya jumlah guide terbatas. Berbekal orientasi medan hari pertama, kami coba mengingat-ingat jalan menuju plot daerah tempat penelitian kami. Sebelumnya kami berjalan dari base camp sekitar 45 menit di jalan setapak yang menurun menuju hutan. Sesampainya di hutan, kami masih harus menuruni beberapa ratus anak tangga yang memang sebelumnya telah dipersiapkan untuk para perziarah menuju tempat keramat. Memang plot penelitian kami harus melewati tempat keramat tersebut. Tempat yang cukup sepi namun tidak terurus karena banyak sampah para perziarah. Suasana cukup seram karena hawa lembab dan cahaya matahari yang tidak begitu dapat menembus pohon-pohon tinggi yang cukup banyak. Kami melewati tempat keramat tersebut dengan santai saja karena itu memang masih pagi. Singkatnya, kami pun sampai saat siang hari di tempat penelitian dan melakukan pendataan selama hampir 3 jam. Setelah itu kami beristirahat sejenak dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju plot berikutnya. Saat itu kami berjalan melewati sungai Cipangisikan, sungai yang masih sangat bersih dan terawat. Berbeda dengan tempat keramat sebelumnya. Saat itu kami berjalan melewati pinggiran sungai untuk menuju tempat penelitian selanjutnya. Dan disinilah hal aneh mulai terjadi. Kami sebenarnya berjalan cukup yakin karena dipandu dengan GPS yang menunjukkan jalur perjalanan kami. Namun setelah lama berjalan, kami mulai merasa heran karena nggak kunjung sampai. Saat itu
Ketika menemui jalan buntu, kami diam sejenak agar tidak panik. Karena jalan yang akan kami lewati kini hilang, seakan-akan menjadi buntu dan berubah menjadi belantara hutan, tanaman salak yang berduri sehingga kami kesulitan melewatinya. Dengan berbekal pengalaman orientasi Medan, kami memutuskan berjalan melalui pinggiran sungai, mengikuti aliran sungai dengan panduan kompas di GPS yang menunjukkan arah selatan. Kami menyadari bahwa hutan tersebut memang tidak terlalu luas dan relatif dekat dengan pantai selatan. Oleh karena itu kami menyusuri aliran sungai untuk sampai ke pantai, di mana di sana ada tim kami juga yang sedang meneliti biota laut daerah tersebut. Namun setelah cukup lama berjalan mengikuti aliran sungai, kami mulai ragu lagi mengenai jalan yang kami ambil, sehingga terjadilah perdebatan di antara kami. Saat itu aku yang memegang GPS yakin banget kalau kami jalan ke selatan. Tapi salah satu temanku bilang kalau dia enggak yakin sungai ini menuju ke selatan. Akhirnya setelah perdebatan itu, temanku yang lainnya nyeletuk, tunggu, aku bawa kompas bidik nih. Dan ternyata selama ini kami berjalan ke arah utara. Teman-teman mulai berburuk sangka kalau sebenarnya kami dibikin tersesat sama makhluk gaib. Tapi aku mikirnya never trust on GPS anymore. Dan kami pun kembali ke jalan yang lurus ke arah selatan. Setelah lama berjalan mengikuti aliran sungai, akhirnya kami menemui tempat yang kita kenali, yaitu badan sungai Cipangisikan yang sebelumnya tadi sudah kita lewati. Di situ aku merasa aneh. Udah jelas-jelas kami tadi nyebrang sungai itu, terus belok ke selatan sesuai jalur GPS, dan nongol-nongol di utara tempat kita nyebrang. WTF, apakah kami sudah muterin Pulau Jawa? Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan sesuai jalur yang tadi, dan kami tetap mengikuti alur sungai. Namun anehnya kali ini kami benar-benar nemu tempat penelitian kami yang emang dekat sama pantai. Selamat deh sampai ke laut, alhamdulillah. Itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian yang melihat atau mendengarkan suka dengan cerita-cerita seram atau misteri di channel ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.